semuanya. Hai semuanya. Males lah gitu. Ya, maaf ya, sedikit sok jutek biar kelihatan cool. Padahal seperti apa? Kodok. Dasar. Ya, silakan mau bahas apa? Oh, mending perkenalan dulu, apa ini program apa sih sebenarnya? Oke. Ini video pertama kita selama kami. Iya kami maksudnya ya, bukan kalian ya, tapi kami berdua kayak gitu. Apa sih sebenarnya kita pengen ngapain sih, Mas? Sebenarnya kami itu ingin menjalankan prinsip pertama, niatnya adalah ibadah lillahi ta'ala. Bahwa ibadahnya adalah kami sedang mengumpulkan amal jariah agar ilmu yang kami dapatkan itu bisa dibagi kepada teman-teman. Kalau misalnya ada baiknya dari Allah, ada buruknya jelas dari kami. Nah, berikutnya kami ingin mengaktualisasi diri, refreshing dari kegiatan sehari-hari yang bikin pusing. Misal kalau saya ngoding, istri saya menjadi ibu rumah tangga dan konten kreator di web blog. Nah, terus berikutnya adalah ya kalau yang ketiga biasalah alasan motif ekonomi. Barangkali kalau channel ini bagus bisa dimonetis. Ya apapun itu ada tiga gitu. Itu niat lillahi ta'ala, berbagi ilmu. Yang kedua itu aktualisasi diri. Yang terakhir mungkin aja kalau bisa dimonetize. Ya itu nanti lah, yang penting kita bikin konten dulu. Oke. Oh iya, kita belum perkenalan namanya. Oh iya benar. Mas dulu silakan. Oh ya, nama saya Lucky Subandi. Saya itu biasa dipanggil? Oh ya, saya biasa dipanggil secara profesional Lucky. Tapi kalau keluarga saya memanggil nama saya Ganong. Jadi kalau misal nanti tiba-tiba ada channel namanya Ganong atau apa Mas Ganong, itu kemungkinan besar channel orang lain atau channel saya, gitu kan. Karena nama Ganong di dunia ini kan nggak cuma milik Lucky Subandi. Ya. Terus saya besar di Karangrau. Saya lahir di Karangrau, besar selama SD SMP di Karangrau, pendidikan di SD 1 Karangrau, SD Negeri 1 Karangrau. Terus SD Negeri 1, SD-nya cuma 1. Terus SMP 1 Sokaraja, SMA 1 Purwokerto. Dari kita. Oh iya, nanti. Terus S1 Teknik Mesin ITB. Terus sekarang sedang bekerja sebagai programmer mobile apps development front end di PT Sanbersih sebagai tenaga ahli di PT Ihsan Solusi. Yap, itu Mamas. Kalau saya Siti Nur Alfat. Biasa kalau panggilannya Mamas itu Mas Ganong ya. Kalau saya Inung, jadi kita hampir ya mirip-mirip dikit lah. Mirip-mirip dikit gitu. Jadi kadang kita nyingkatin sebagai couple, namanya Ganin couple. Terus saya besar dari keluarga yang ada di Sidamuli, Rawalo Banyumas. Kita sama-sama Banyumas, Ngapakers kayak gitu lah, Ngapakers. Terus saya SD 2 Sidamuli, bukan SD 1 ya, karena ada 2 SD-nya. Ya mending tuh udah kota malahan sebenarnya. Ya gimana sih gitu. Terus kita saya SMP 1 Jatilawang sama SMA 1 Purwokerto. Kita ketemu di SMA gitu, nanti ada ceritanya sendiri lah. Terus saya 1 di UNES Semarang, terus S2-nya di UGM sama ngambil fisika. Oh ya, kita sudah suami istri ya. Jadi ini bukan hubungan yang dilarang ya oleh agama Islam. Jadi kami sudah suami istri. Jadi ini berdekatan sudah boleh lah. Ya, oke. Terus ngapain kita gitu bikin konten ini? Mau apain kita gitu? Ini kan perkenalan dulu nih program kita. Sebenarnya konten ini tuh niatnya nanti itu membahas tentang bedah buku yang sudah kita baca, banyak kita implementasikan. Mungkin nanti pada akhirnya kita akan membedah buku yang belum pernah kita implementasikan. Kami mungkin dia saja kali ya, karena yang baca buku dia. kami. Sebenarnya mungkin kita lah ya, saja, karena mungkin aja teman-teman di sini ada yang membaca buku yang sudah kami baca atau malah sudah lebih ahli. Kita sering-sering aja. Ya, betul. Oke, pada video kali ini kita akan kupas buku ini, 7 Habits. Susah ya?
Ya. Kebalik soalnya. Kebalik ya, soalnya ngeflip ya. Okay. Oke, nggak apa-apa deh. Jadi Seven Habits dari penulisnya itu Stephen R. Covey nih ya. Nah, buku ini sebenarnya jujur setelah nikah baru aku pegang nih. Karena baru dibeliin sama si Mas gitu. Padahal ya udah tahu sebenarnya udah ada buku ini dari lama, dari dosen sebenarnya. Cuman ya baru aja bener-bener ada niat untuk membaca setelah menikah. Tuh, makasih ya Mas. Enaknya gimana ya? Oke, karena Mas Ganung tuh udah baca buku ini sebenarnya. Jadi kita mau tuntas mungkin satu pertemuan namanya kelas gitu. satu konten ini kita akan membahas tentang apa dulu Mas? Kalau menurut saya sih enaknya kita rangkum dulu nih kami itu ya kita lah udahlah susah ya kita aja ya kita kayak temen gitu kita itu membahas tentang ini ya inti keseluruhan dari buku ini itu sebenarnya apa kayak gitu. Terus nanti mungkin kalau misal udah kita harus batasi nih waktunya berapa menit gitu kan. 1 jam deh maksimal. Wow. 30 menit aja. Nah, okay, 30 menit aja. Iya, konten Deddy Kobuser nanti 1 jam itu kalau udah terkenal kayak Deddy Kobuser 1 jam nggak apa-apa lah gitu. Orang konten belum apa-apa udah 1 jam bosen nanti yang ngelihat. Iya. Nah, oke, kita akan bahas ini mungkin setengah jam aja gitu kan. Kalau misal ada yang bisa diambil ya alhamdulillah. Pertama, ini kan punyanya penulisnya itu si Stephen Covey. Stephen Covey beliau sudah almarhum ya, mungkin bukan almarhum, sudah rest in peace. Terus seorang Judeo-Kristian ya. Jadi saya ini seorang yang rasis gitu kan. Jadi agama itu akan selalu saya tempelkan pertama kali karena saya seorang muslim, istri saya seorang muslim dan kami menghormati beliau yang seorang Judeo-Kristian karena beliau itu mau membagi ilmu gitu kan. Terus berikutnya kontennya kontennya itu kan sebenarnya mencerminkan diri orang yang menulis ya. Beliau itu mengambil pengalaman hidupnya itu pengalaman hidup semua orang banyak gitu kan, mengumpulkan dan mencari apa saja sih sebenarnya 7 kebiasaan yang bisa membuat orang itu efektif gitu kan. Nah, 7 kebiasaan ini kebanyakan itu mengenai adalah pengolahan diri internal, jadi intrapersonal skill dan organisasi intrapersonal dan intrapersonal dan ekstrapersonal. Jadi di dalam organisasi kemampuan untuk mengelola diri sendiri, merujuk ke dalam diri sendiri dan kemampuan untuk mengelola antar individu. Jadi individu dengan individu lainnya. Terbagi dalam dua bagian besar. Dua bagian besar yang pertama itu adalah kemenangan pribadi gitu kan. Private victory dan private victory, dan yang kedua itu adalah public victory. Nah, setelah dua kemenangan ini dibungkus dalam satu bungkusan besar yaitu belajar sepanjang hayat atau never ending learning. Nah, dari bagian pertama, jadi seorang itu bisa dikatakan bisa menjadi sukses, bisa menjadi seorang yang efektif itu ketika dia sudah mampu mengelola dirinya sendiri dulu. Nah, pengelolaan diri sendiri dulu ini sebagai dasar dari pengelolaan diri ketika berhubungan dengan orang lain di public victory. Jadi, seorang kalau misal dia nggak bisa berhasil nih mengendalikan dirinya sendiri, dia nggak akan maju ke kemenangan publik gitu. Nah, itu menurut beliau ya, walaupun kalau menurut saya itu kan kita bebas nih. Kadang ada orang yang secara publik dia itu menang gitu kan. Personanya udah tinggi, sudah nyalek, sudah apa, tapi ternyata di dirinya sendiri, manajemen diri kacau balau, mandi nggak tepat waktu, terus iya beneran ada orang yang kayak gini, hubungan dengan istri rusak gitu kan, ibaratnya dengan rumah sendiri aja nggak mampu gitu kan, keuangan nggak beres, membuat perusahaan hancur gitu, tapi nyalek, ada yang kayak gitu dan terkenal gitu kan, terkenal luas gitu. Artinya public victory itu tidak mensyaratkan private victory, tapi kalau menurut beliau seorang yang efektif, yang dia menangnya secara publik, dia menangnya besar, kemungkinan dia punya kemenangan pribadi yang sangat kokoh. Jadi kayak orang-orang kayak misal nih kita yang saya tahu nih, kayak misal Kang Ucup nih.
Kang Ucup nih, Ridwan Syah Yusuf Ahmad gitu kan. Kang Ucup itu seorang yang menurut saya itu private victory sama public victory-nya tuh tinggi gitu. Nah, apa aja sih komponen pembentuk kemenangan pribadi gitu kan? Ini langsung bahas kan? Enggak dulu, nanti dulu, 3 dulu itu dibahas nih. Kemenangan pertama apa? Kemenangan pribadi itu disusun atas 3 hal tuh. Ya, yang pertama itu proaktif. Yang kedua itu begin with the end in mind. Ya. Yang ketiga itu prioritas. Put first thing first. Nah, kemenangan publik itu terdiri dari 3 hal juga. Pertama itu komunikasi empati gitu kan. Seek first to understand then to be understood. Yang kedua itu adalah prinsip pertama itu prinsip win-win solution atau bisa dibalik lah, sebenarnya bisa dibalik, win-win solution, terus komunikasi empati. Yang ketiga itu adalah sinergi, jadi menjadi jumlah yang lebih besar daripada penambahan penyusunnya. Nah, setelah itu belajar sepanjang hayat. Nah, sebelum itu semua sebenarnya ada habit ke-0 tuh, yang kalau saya sebut habit ke-0. Habit ke-0 itu adalah paradigma. Memperbaiki seluruh paradigma, inside out lah kalau di sini disebutnya, dari dalam keluar. Itu adalah habit ke-0 dari 7 habit. Ada habit ke-8 nanti. Habit ke-8 adalah suara diri. Jadi what is your passion, itu habit ke-8. Ya, itu rangkuman dari 7 habit. Tadi udah dijelasin belum Stephen Covey ini siapa kayak gitu? Oh iya, nah, Stephen. kita misal nggak tahu nih, ada yang belum tahu Stephen Covey itu siapa sih sebenarnya? Stephen Covey itu adalah seorang profesor di bidang psikologi, ya kan. Risetnya kalau nggak salah itu tentang efektivitas di sebuah perusahaan. Jadi namanya itu execution questionnaire, adalah kecerdasan melaksanakan. Nah, ini salah satu kehebatan beliau itu bisa menentukan seorang itu. Sebenarnya kan kecerdasan itu udah banyak ya, nggak cuman kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual, tapi ada juga kecerdasan pelaksanaan, execution quotation, jadi kecerdasan pelaksanaan. Jadi seseorang itu bisa melaksanakan sesuatu itu belum tentu kalau orang cerdas itu bisa melaksanakan sesuatu. Jadi seorang itu dia perlu skill, perlu kecerdasan, perlu komunikasi dengan orang lain. Gabungan dari semua itu adalah kemampuan untuk melakukan. Jadi beliau itu seorang profesor, universitasnya saya lupa. Jadi beliau itu seorang profesor di universitas tertentu gitu di US gitu kan, tentang penulis. Jadi nanti bisa dicari lah di Google bahwa beliau itu ada seorang profesor, terus profesor di bidang psikologi, penulis buku banyak, tapi buku yang paling terkenal adalah 7 Habits of Highly Effective People. Oh iya, selanjutnya kita kan udah tahu ya secara general ini tentang buku 7 Habits itu tadi, terus udah tahu juga ya sedikit lah tentang siapa sih Stephen Covey. Terus sebenarnya kenapa sih kita harus membaca buku ini, dan juga apa manfaat yang kita dapatkan setelah paling nggak setelah baca, setelah implementasi yang dulu Mamas awalnya tuh gimana kayak gitu, kita bisa mengaplikasikan terutama di rumah tangga misal kayak gitu. Kalau menurut saya buku ini cocok hanya untuk mereka yang satu tidak bisa mengendalikan diri sendiri seperti saya. Dulu manajemen ekstra personal saya jelek gitu kan, jadi intrapersonal saya menurut saya bagus lah. Jadi pengendalian diri terhadap diri sendiri gitu, kalau nggak bagus itu harus baca ini. Yang kedua, pengendalian diri yang tidak baik kepada luar, kayak saya sendiri nih sangat jelek gitu, komunikasi, kerjasama, teamwork, sosial itu kalau menurut saya itu sangat jelek gitu kan. Itu sangat bagus untuk baca ini. Jadi 2 hal itu. Kalau misal orang itu kalau menurut saya mengendalikan diri, manajemen diri udah bagus. Terus komunikasi skill dengan orang, kerjasama udah bagus. Udah nggak usah baca, nggak penting baca buku Stephen Covey. Cuman mungkin bisa untuk meningkatkan efektivitas ketika kita melakukan suatu hal, mungkin bisa ya. Kalau menurut saya kerja itu kan adalah diri sendiri dengan orang lain. Benar. Kalau menurut saya keberhasilan bekerja itu perlu ada komponen itu, keberhasilan terhadap pribadi dan keberhasilan dengan orang lain. Jadi kalau misal seorang itu nggak mempunyai 2 itu, ya kemungkinan besar pekerjaannya gagal gitu.
makanya perlu baca ini. Sama seperti saya nih, saya kan kalau menurut saya sampai sekarang pun communication skill itu punya saya itu masih jelek gitu kan. Kemarin itu, baru kemarin saya punya clash dan saya mengalami clash dengan seorang kolega di tempat kerja, padahal walaupun menurut saya itu komunikasi saya biasa aja, tapi kalau saya share di grup teman-teman gaul saya terus dibilang marah lu gitu kan. Kalau menurut mereka itu memang budaya komunikasi saya itu nggak cocok untuk orang-orang pribumi. Jadi orang-orang Indonesia itu perlu dipahami. Jadi kalau bisa dikatakan saya masih kurang empati dengan orang-orang yang bekerja di Indonesia gitu. Iya, mungkin itu cocok diterapkan di Barat tapi ya. Kalau kata mereka. Ya gitu, kata mereka. Tapi itu nggak penting lah. Yang penting itu dengan belajar empati kita tahu bahwa kita harus menunjukkan perasaan kita bahwa kita paham apa yang mereka inginkan gitu. Nah, saya masih gagal membuat orang lain paham bahwa sebenarnya saya memahami mereka gitu. Sebenarnya saya paham apa yang dihadapi teman kerja saya paham apa yang dihadapi dia, saya paham apa kesusahan dia karena dia baru bekerja berapa tahun sih gitu kan, bahkan baru lulus SMA terus baru kerja berapa tahun. Saya paham kesusahan dia. Saya pun pernah baru kerja dulu kan, makanya karena tahu saya sebenarnya berniat membimbing gitu kan, cuman karena nggak direspon, terus karena merasa bahwa apaan sih ini sama-sama kayak dia mungkin dia merasa saya memahami dia merasa apaan sih ini orang sama-sama baru juga sama-sama pekerja baru sok-sok tahu banget gitu kan. Ya udah biarkan gitu kan, ya udah saya mau menunjukkan bahwa dia itu salah loh dalam bekerja gitu. Kalau misal menunjukkan salah dalam kerja, awalnya saya masih baik-baik gitu kan, tapi tidak didengar, tidak dilakukan, ya udah. Sebenarnya di akhir pun sebenarnya bahasanya masih enak tuh, nggak ada bahasa ikan hiu makan tomat atau apa gitu kan. Loh beneran, saya dulu pernah diancam mau dibunuh, udah ditantang berkelahi, udah apa itu kan. Ibaratnya dia belum merasakan itu, kok merasa sudah tertekan gitu. Saya pernah bawahan saya nggak menurut sama sekali, terus bos saya sampai memecat, pernah, tapi santai aja. Ya intinya Mamas belajar banyak ya dari buku ini, dan penerapannya juga cukup banyak lah di kehidupan sehari-hari juga, termasuk di rumah tangga gitu. Ya saya gimana ya, saya juga disuruh baca buku ini gitu secara komplit, tapi ternyata belum selesai, cuman sampai halaman ini kayaknya ini banyak nota yang ya ala ibu rumah tangga lah, kalau nandain buku tuh pakai nota gitu. Jadi pengen banget sebenarnya bikin konten ini karena selain juga bermanfaat buat kita semua gitu, tapi saya juga lebih menerima kayak kuliah langsung kayak gitulah sama suami kayak gitu. Jadi ya saya cukup menunggu kayak gitu bagaimana nanti Mamas ngupas semua yang ada di buku ini gitu. Oke, waktu kita kayaknya tinggal sedikit ya, tinggal sekitar 10 menit Mas. Oh iya, masih ada 10 menit ya? Ya, 10 menit lebih lah dikit gitu. Kita mau ke habit ke nol. Habit ke nol. Tapi gitu. kalau bahas habit ke nol nanti susah tuh berapa menit, mending membahas tentang apa sih yang ya udahlah, mungkin habit ke nol kita review aja sedikit sekarang, nanti ya. Dan asar nih alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi Adan itu kayaknya sampai bermenit-menit ya, mendingan kita udahan dulu lah. Nanti habit ke nol kita bahas di konten berikutnya. Oke, jadi selamat menyaksikan konten kita berikutnya tentang habit ke nol dari buku Seven Habits. Gitu. Jangan lupa ya, kalau misal mau mendukung kami gitu kan di program kami ini kan, biar nanti kalau pas lagi malas-malasnya kita tetap akan membuat konten yang lebih baik gitu kan, apalagi kalau lagi semangat bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan lupa subscribe dan komen. Like, komen ya. Subscribe, gitu. Like, komen. Kalau misal ada sesuatu yang perlu diperbaiki nih, misal apa sih itu konten kreator sama itunya pengisinya gondrong gitu. Sok kalau misal mau komen yang rada mengkritik pun saya insya Allah menerima. Apalagi kalau komennya itu mendukung, positif, kami akan sangat berterima kasih sekali. Baik. Ya, sip.
Ya kalau mau pada komen nanti tentang minta cukur rambut nih, biar dia makin semangat buat cukur rambut. Yaudah komen aja nanti di situ. Jangan lupa ya. Tunggu konten kita berikutnya. Bye.